Ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Salsabila Putri dengan NIM akhir 047. Dengan saya Andika Hafid Kusuma dengan NIM akhir 049. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Sejarah, Aliran, dan Perspektif Psikologi Dengan dosen pengampu Ibu Herliana Isnaini akan menjelaskan terkait psikologi pada era Helenistik sampai pada abad ke-8. Selamat menonton! Tahukah kamu bahwa ilmu psikologi sudah mulai berkembang sejak ribuan tahun lalu? Mari kita telusuri jejak psikologi dari masa Helenistik hingga terbenam dalam abad ke-8. Bayangkan sebuah tempat di mana seluruh pengetahuan dunia kuno dikumpulkan dalam satu atap. Nah, itulah perpustakaan Alexandria. Nah, dari namanya, perpustakaan ini terletak di kota Alexandria, Mesir, dan didirikan pada abad ketiga sebelum Masehi oleh dinasti Ptolemaic. Nah, perpustakaan ini menjadi pusat pembelajaran terbesar pada masanya. Filsuf, ilmuwan, dan penyair berkumpul di sana, menjadikan Alexandria mercusuar intelektual dunia kuno. Masa Helenistik. Setelah kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi, dunia memasuki masa Helenistik, yakni sebuah era baru yang ditandai oleh perpaduan budaya Yunani dengan unsur-unsur Mesir, Persia, dan India. Perpaduan ini melahirkan peradaban yang kosmopolitan dan dinamis, di mana ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat berkembang pesat. Di tengah gejolak politik dan perubahan sosial yang besar sekali, perhatian para filsuf beralih dari pertanyaan metafisika ke persoalan yang lebih personal. Bagaimana sih manusia itu bisa hidup dengan baik? Nah, dari sini lahir beragam aliran pemikiran yang meletakkan dasar bagi gagasan awal tentang psikologi. Tokoh seperti Epicurus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati, eudaimonia, dapat dicapai melalui kenikmatan yang sederhana dan bekas dari rasa takut. Sementara itu, para stoik seperti Zeno dan Epictetus menekankan pentingnya mengendalikan diri, hidup sesuai dengan alam, dan menjaga kestabilan emosi dalam menghadapi penderitaan. Di sisi lain, kaum skeptik mempertanyakan kemampuan manusia untuk mencapai kebenaran mutlak dan menganjurkan sikap tenang melalui penangguhan penilaian. Nah, di masa Helenistik ini menjadi momen penting dalam sejarah pemikiran manusia ketika etika, emosi, dan rasionalitas menjadi fokus utama dalam memahami jiwa dan bagaimana manusia merespon dunia di sekitarnya. Ini adalah awal dari psikologi sebagai renungan filosofis jauh sebelum menjadi ilmu seperti yang kita kenal hari ini. Masa Romawi. Saat kejayaan Yunani mulai meredup, Kekaisaran Romawi bangkit sebagai pewaris warisan intelektualnya. Bangunan megah, jalan-jalan batu, dan naskah-naskah Latin menjadi saksi bisu bagaimana pemikiran Yunani tidak lenyap, tetapi justru diteruskan dan dikembangkan oleh bangsa Romawi. Dalam dunia filsafat dan ilmu pengetahuan, orang Romawi tidak menciptakan banyak hal yang benar-benar baru, tapi mereka mahir mengadaptasi dan menyempurnakan. Salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Galen, seorang dokter dan filsuf yang hidup di abad kedua Masehi. Galen sendiri menggabungkan pengetahuan medis Yunani dengan pengamatan klinisnya sendiri dan mengembangkan teori kepribadian berdasarkan 4 cairan tubuh: darah, empedu kuning, empedu hitam, dan lendir. Setiap cairan diyakini mempengaruhi suasana hati dan temperamen seseorang, yang bisa disebut dengan sanguinis, koleris, melankolis, dan flegmatis. Bagi Galen dan para pemikir Romawi lainnya, jiwa dan tubuh adalah satu kesatuan. Kesehatan mental tidak bisa dipisahkan dari kesehatan jasmani. Ini
Inilah awal dari pemikiran psikologi sebagai bagian dari ilmu kedokteran, yaitu sebuah pendekatan yang akan terus berkembang berabad-abad kemudian. Awal abad pertengahan dan dominasi kekristenan. Memasuki abad keempat Masehi, Kekaisaran Romawi mulai mengalami perubahan yang sangat besar. Kristen menjadi agama resmi negara. Ilmu pengetahuan termasuk filsafat dan pemikiran tentang jiwa mulai dilihat melalui lensa teologis. Salah satu tokoh paling berpengaruh pada masa ini ialah Santo Agustinus dari Hippo. Ia menggabungkan ajaran Plato dengan doktrin Kristen. Bagi Agustinus, jiwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kehendak bebas dan tanggung jawab moral. Ia menekankan bahwa penderitaan manusia berasal dari dosa dan penyimpangan dari kehendak Tuhan. Jiwa menjadi pusat dalam pencarian spiritual, bukan hanya objek filsafat atau analisis logika. Dengan pengaruhnya, psikologi mulai bergeser dari pencarian rasional akan kebahagiaan menjadi refleksi teologis tentang keselamatan dan pertobatan. Selanjutnya, pada abad ke-8, kurang lebih 500 sampai 1000 Masehi, terang ilmu meredup. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, Eropa memasuki periode yang sering disebut sebagai abad ke-8. Ilmu pengetahuan mundur dan banyak karya filsafat serta sains hilang atau tersembunyi di balik dinding biara. Pada masa ini, psikologi tidak lagi berkembang secara terbuka sebagai cabang pengetahuan. Diskusi tentang jiwa sepenuhnya dikendalikan oleh gereja dan teologi. Pendidikan sangat terbatas pada kalangan rohaniwan, dan naskah-naskah kuno hanya disalin tanpa dikembangkan. Namun, tidak semua benar-benar gelap. Di dunia Islam dan wilayah timur, ilmu pengetahuan justru berkembang sangat pesat. Karya-karya Yunani diterjemahkan dan dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali, yang akan membawa psikologi ke babak baru dalam sejarah berikutnya. Dari perpustakaan Alexandria hingga kesunyian biara-biara Eropa, dari Epicurus dan Zeno hingga Agustinus, perjalanan psikologi adalah kisah manusia mencari pemahaman tentang dirinya sendiri. Meskipun cahaya ilmu sempat meredup, api pencarian tak pernah padam. Psikologi terus hidup menanti masa kebangkitannya kembali di zaman Renaissance dan seterusnya. Dan kini, ketika kita mempelajari psikologi modern, kita tidak boleh melupakan akar sejarahnya, bahwa pemahaman tentang jiwa manusia sudah menjadi bagian dari peradaban sejak ribuan tahun silam. Demikianlah perjalanan psikologi dari zaman Helenistik sampai zaman ke-8. Saya, Andika Fitkusuma, selaku wakil kelompok 2, memohon maaf jika ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.